Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adli ma udlama wa ajala yajla alayhi. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Kita akan membahas tentang kezuhudan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua dan dimudahkanlah Allah untuk memahami apa yang kita pelajari dan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhdu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kezuhudan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, zuhduhu radhiyallahu anhu wa huwa birrabadah. Jadi ini adalah pembahasan tentang kezuhudan seorang Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, dan beliau ini termasuk sahabat yang masuk Islam ketika di Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari ini berasal dari suku Ghifar yang menjadi laluan orang-orang Quraisy ketika mereka berdagang ke Syam. Karena itu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini memeluk Islam, lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini dengan karakternya yang khas kemudian menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memancing kemarahan orang-orang Quraisy sehingga akhirnya Abu Dzar ini digebuki. Pada saat itu salah seorang orang Quraisy yang kemudian menyaksikan peristiwa itu, mereka mengingatkan apa yang mereka lakukan itu akan memancing kemarahan dari suku Ghifar, yang notabene suku Ghifar ini adalah mendiami wilayah yang menjadi laluan mereka pada saat mereka ini berdagang ke Syam, dan itu yang menjadikan orang-orang Quraisy kemudian akhirnya menghentikan penyiksaan atau penganiayaan yang mereka lakukan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini di dalam hadis yang sering kita kutip ketika kita bicara tentang kepemimpinan, termasuk orang yang sampai akhir hayatnya nanti tidak pernah menjabat jabatan apapun. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ketika Abu Dzar itu meminta kekuasaan, Rasulullah mengatakan, innaka dha'ifun ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Hai Abu Dzar, kamu ini orang yang lemah. Innaha amanah hizzun wa nadamah. Dan jabatan itu merupakan amanah. Dia merupakan hizzun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan lemah secara prinsip, bukan lemah secara ideologis, bukan lemah secara akidah. Karena beliau termasuk orang yang seperti tadi kita lihat, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Ketika digebuki oleh orang Quraisy seperti itu, datang kepada Rasulullah SAW, beliau itu bahkan mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya ada ayat lain yang lebih keras lagi, aku akan sampaikan pada mereka. Subhanallah. Jadi itu Abu Dzar Al-Ghifari yang tidak punya rasa takut.
Pertanyaannya kemudian kenapa Rasulullah SAW mengatakan ya Badar innaka dhaifun? Rupanya kata Syekh Jaturbani di dalam kitabnya Madrasatul Muhammad SAW, Abu Dar itu justru karena nggak bisa menahan marah, orangnya temperamental, maka oleh Nabi SAW tidak diberi jabatan, tidak diberi amanah. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi makanya menjadi pemimpin itu harus punya sifat hilm. Nah itu nanti dibahas oleh gurunya Salahuddin Al-Ayyubi di dalam kitabnya Nahjul Masruk. Ya. Nah di dalam kitab Nahjul Masruk itu Asy-Syirazi itu memberi nasihat yang panjang lebar kepada Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana menjadi sultan yang dicintai oleh rakyatnya. Nah itu diantaranya sifat yang kemudian beliau sampaikan adalah seorang penguasa itu harus mempunyai sifat hilm. Hilm itu salah satunya adalah yang disebutkan nanti di dalam Al-Quran wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang bisa menahan marah itu sifat hilm. Dan yang kedua 'afina 'anil nas, bisa memaafkan orang. Nah, ini sifat hilm. Nah itu sedikit tentang Abu Dar Al-Ghifari dan bagaimana nanti pilihan hidupnya Abu Dar Al-Ghifari. Jadi beliau ini Masya Allah ya, sampai akhir hayatnya kezuhudannya diabadikan dalam sirah dengan tinta emas ya, bagaimana pilihan hidup beliau yang tidak sebagaimana biasanya para sahabat. Nah kita tahu di dalam pembahasan yang lalu para sahabat itu bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang zuhud. Sampai Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat yang sebelumnya kita kutip mengatakan ma ra'aitu ashaban nabi qat ya illa zahid ya. Jadi aku tidak melihat sahabat Nabi ya satupun kecuali mereka adalah zuhud ya. Nah jadi sampai kemudian turun ayat ya minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah ya. Nah jadi baru kemudian Ibnu Mas'ud menyadari ternyata ada juga sahabat Nabi itu yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Nah ini gambaran yang kita sudah sampaikan sebelumnya tentang bagaimana mayoritas sahabat Rasulullah SAW. Kita akan masuk di riwayat Imam Ahmad. Akhraja Ahmadu an Abi Asma' annahu dakhala ala Abi Dar. Jadi Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya juz yang kelima halaman 159 beliau telah mengeluarkan riwayat an Abi Asma' dari Abi Asma' annahu dakhala, bahwa Abi Asma' itu masuk ala Abi Dar, ke tempatnya Abi Dar radhiyallahu anhu ya, wa huwa bir Rabadah. Ketika itu Abu Dar ada di Rabadah. Rabadah itu wilayah Irak. Ya di sini disebutkan ya. Jadi Rabadah itu di catatan sebelumnya itu adalah wilayah yang ada di Irak. Wa indahu imra'atun lahu sauda'u musanna. Ya musanna. Jadi Abu Dar ketika itu didampingi dengan seorang imra'ah, perempuan. Kalau kita baca di dalam riwayat ini, perempuan yang dimaksud di sini adalah istrinya, ya. Jadi yang mendampingi hidupnya Abu Dar Al-Ghifari. Jadi ini istrinya. Jadi beliau menyatakan wa indahu imra'atun lahu sauda'u musanna'ah. Jadi beliau didampingi dengan istri beliau, ya. Atau seorang wanita yang sauda, kulit hitam. Jadi maksudnya perempuan ini tuh bukan perempuan yang makanya nanti disebutkan di riwayat selanjutnya itu musanna'atun ya. Jadi perempuan yang berkulit hitam yang rupanya itu enggak cantik gitu. Ya, coba. Nanti dijelaskan Abu Dar itu padahal ya sekelas Abu Dar ya, sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan punya boleh katakan privilege lah ya. Kenapa sahabat Nabi itu punya privilege? Ya setidaknya gelar sahabat Nabi itu luar biasa gitu. Ya kan? Ya kan kayak sekarang ada Habib misalnya ya kan, lagi rame gitu. Ya itu karena privilege itu. Ya. Nah, jadi sahabat Nabi itu sebenarnya kalau dia mau cari wanita cantik untuk jadi istrinya itu bisa. Gitu. Ya.
Tapi Abu Dar itu yang menarik di sini disebutkan beliau itu istrinya atau yang mendampingi hidupnya ini bukan wanita yang cantik, justru sauda, wanita yang berkulit hitam, ya. Jadi wanita yang hitam. Musanna'atun, yang enggak cantik. Laisa 'alaiha asarul muhasanati. Bahkan enggak ada bekas-bekas tanda kecantikan, itu enggak ada. Kalaulah ketika itu Abu Dar itu sudah sepuh dan perempuan yang menemani beliau itu sudah sepuh, biasanya kan orang itu kalau mudanya ganteng, mudanya cantik itu kan kelihatan bekasnya. Oh ini dulu mudanya pasti cantik ini. Nah gitu kan. Tapi ini nggak ada bekas-bekas kecantikan sama sekali gitu. Ya, bekas-bekas kecantikan itu nggak kelihatan, masya Allah. Dalam riwayat ini disebutkan begitu. Bahkan di sini disebutkan walal khuluqi. Bahkan bukan hanya bekas-bekas kecantikan yang tidak ada, termasuk juga bekas-bekas aroma harumnya minyak wangi itu nggak ada gitu, nggak kebayang gitu ya. Nah ini gambaran tentang sosok Abu Dar dengan perempuan tadi yang mendampingi hidupnya itu. Faqala, kemudian Abu Dar mengatakan, ala tanduruna ila ma ta'muruni, apakah kalian tidak melihat ila ma ta'muruni, pada apa yang perempuan itu perintahkan kepadaku. Ya, hadis suwaida'u, maksudnya perempuan kulit hitam tadi. Apakah kalian tidak melihat apa yang perempuan kulit hitam ini perintahkan kepadaku? Maksudnya itu adalah pendamping hidupnya tadi. Ta'muruni atal Iraq, katanya. Beliau memerintahkan, perempuan itu memerintahkan aku untuk ke Irak. Rabada ini tempat yang sudah dekat, tetapi bisa kita katakan tempat yang ya boleh dibilang bukan tempat yang besar lah gitu ya. Ini. Jadi bukan kalau Irak itu kan ya di sana ada Kufah, ada Basra yang ketika itu menjadi pusat. Kita bisa mengatakan Persia, ya kita sebelumnya sudah singgung sedikit tentang bagaimana kemudian embrim Romawi dan Persia ini kan takluk pada saat itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian dilanjutkan zaman Umar bin Khattab. Artinya bahwa Irak itu dengan wilayahnya tadi itu mengundang perhatian gitu. Nah karena itu perempuan tadi memberikan rekomendasi kepada Abu Dar untuk apa? Untuk ke Irak. Faida atatul Iraqa, maka ketika aku sudah sampai di Irak, malu alayya bidunyahum, katanya. Malu alayya, maka penduduk Irak itu mereka condong alayya kepadaku bidunyahum, dengan dunia mereka. Bisa kita katakan juga justru karena Abu Dar ini hatinya terikat dengan akhirat, beliau tidak ingin kemudian hatinya ini tertipu dengan dunia. Maka Abu Dar kemudian mengatakan malu alayya bidunyahum. Ketika aku datang ke Irak, orang-orang Irak itu justru dalam tanda petik memusuhi aku dengan dunia mereka. Maksudnya apa? Di dalam surat Fatir ayat 6 itu Allah menyatakan ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dalam surat Fatir Allah menyatakan, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, janjinya Allah itu pasti, janjinya Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, gharra itu kalau di dalam bahasa Arab itu artinya bisa menipu, bisa artinya menyerang. Ya, artinya bisa menipu, bisa menyerang. Jadi dunia itu ibaratnya seperti pasukan perang, ya, yang dia menyerang kita. Makanya tadi kalau diterjemahkan malu alayya bidunyahum, justru penduduk Irak itu memusuhi aku dengan dunia mereka. Maksudnya dunia gemerlapnya Irak yang merupakan ketika itu ya bekas-bekas
peradaban Persia, bekas-bekas embrio Persia, ya. Jadi yang menggambarkan kemewahan itu bisa menyerang beliau sebagai orang yang fokus hatinya, pikirannya kepada akhirat. Beliau memandang itu sebagai bentuk serangan, gitu. Itu yang beliau katakan tadi, malu alayya bidunyahum. Justru mereka itu dengan dunia mereka menyerang aku, melawan aku. Nah, itu. Karena beliau tadi itu pikirannya ke akhirat. Nah, ini. Itu yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau mengatakan, beliau ingat pesan Nabi, wa inna khalili, sementara kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahida ilayya, kekasihku itu pernah berpesan kepadaku, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Apa pesannya? Anna duna jisri jahannama, bahwa nanti sebelum jembatan atau sirat, ya, yang melintasi jahanam itu, torikon, ada jalan, ada titian, ada sirat dadahdin, ya, di mana titian itu sangat licin, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Wa mazallatin, dan menggelincirkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sirat yang kita akan lalui itu dalam satu riwayat disebutkan sebesar rambut dibelah menjadi 7. Ya kan? Bayangkan sebesar rambut dibelah menjadi 7. Rambut saja itu sudah kecil. Kita mau latihan kayak apapun, untuk jalan di atas rambut nggak mungkin. Ya kan? Itu kalau kita bicara dalam konteks logika. Nah, coba bayangkan, ini yang digambarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi titian itu sangat licin. Titian itu sangat licin, sangat menggelincirkan. Wa inna an na'ti alai, dan kita sungguh semuanya pasti akan melewati titian itu. Dan tidak sampai di situ, Bapak-Ibu sekalian. Wa fi ahmalina, dan di pundak kita ini, di punggung kita ini, itu nanti kita akan pikul iktidarun wat timarun ahra. Jadi ada beban amal kita yang akan kita pikul. Coba bayangkan ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, itu orang kalau korupsi, kata Nabi, orang kalau mengambil hartanya orang lain, orang kalau menipu, ya, itu nanti dia akan diminta oleh Allah untuk memikul harta-harta haram yang dia kumpulkan tadi. Jadi jangan seneng dulu, ya, di dunia. Misalnya sekarang kan lagi rame nih, kemarin kasus IMIP, ya kan, Morowali itu. Ya, dan sebelumnya kan gubernurnya sudah, gubernur atau bupati itu yang viral itu, yang sudah bilang bahwa kami tidak punya akses, ya. Coba bayangkan, di negara yang katanya berdaulat, tetapi ada bandara yang tidak bisa diakses oleh pejabat setempat gitu. Sementara orang-orang asing bisa seluman-selumun, kata orang Jawa, ya, keluar masuk, ya, seenaknya gitu. Nah, itu yang kemarin ada operasi, ya, militer non perang itu untuk menguasai kembali bandara itu. Dan di balik itu ternyata kan ada nikel, ada macam-macam. Dan yang terbaru yang data Al-Fakir dapatkan, ya, misalnya ekspor, ya, atau kekayaan yang dibawa keluar itu, katakanlah misalnya laporan ke pemerintah itu adalah 10.000 ton, katakanlah begitu, yang diekspor. Ternyata datanya di Cina itu ada 100.000 ton, Pak. Berarti ada 90.000 ton yang nggak dilaporkan. Coba, gila kan? Nah, itu yang disebut, ya, bocor selama ini itu seperti itu. Itu korupsi itu.
Coba bayangkan kalau pelakunya ini itu kan berapa itu banyaknya itu Pak. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Ya, coba bayangkan. Belum lagi kasus penggundulan hutan yang menyebabkan banjir bandang di Sibolga, kemudian di Sumatera itu semua adalah kong kali kong dampak dari korupsi, Pak. Coba bayangkan korupsi sebegitu banyak. Kayu gelondongan itu kalau dipikul sendiri kuat nggak yang korupsi itu? Itu baru satu kayu lah, itu kan nggak mungkin satu kayu. Maka kata Nabi SAW, kalau dia mengkorupsi, katakanlah sebesar sapi, dia akan pikul sapinya itu, kata Nabi. Nanti di akhirat itu dia akan pikul sapinya itu. Lah ini yang dikorupsi bukan sebesar sapi. Coba, la haula wala quwata, ya, nggak akan kuat Pak. Yang lebih parah lagi itu nanti dia akan pikul terus dia melewati titian sirat. La haula wala quwata. Coba bayangkan gimana coba. Mikul saja itu aja masalah. Sudah begitu disuruh mikul apa yang dia tadi itu, terus kemudian melewati titian sirat. Selamat nggak kira-kira? Nggak selamat Pak. Nah ini. Itulah mengapa sahabat-sahabat dulu takut sekali ketika sudah bicara soal harta kaum muslimin, ketika sudah bicara haknya orang lain, mereka takut sekali gitu. Karena konsekuensi akhirat dunia itu kan cuma sebentar, tapi orang seringkali silau dengan dunia yang sebentar tadi itu karena memandang enaknya gitu, privilege-nya tadi, hak-hak istimewa tadi yang dia dapatkan, kekayaan macam-macam. Padahal berapa lama sih kita itu hidup? Kalau sudah umur 60, 70, 80 sudah nggak bisa menikmati dunia lagi, sudah nggak bisa menikmati harta lagi. Dibanding dengan sakitnya, dibanding dengan kondisi fisik yang sudah renta itu. Tetapi adab setelah itu, tetapi bagaimana pertanggungjawaban setelah itu luar biasa dahsyatnya. Nah ini coba bayangkan, ya. Nah di sini disebutkan pesan yang beliau ingat dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu berpesan bahwa nanti sebelum jembatan Jahanam itu ada jalan, ada titian yang sangat licin dan menggelincirkan, dan kita pasti akan melewati situ semua. Sementara wa fi ahmalina iktidarun wa timarun, sementara di pundak kita ini, di punggung kita ini, kita pikul beban yang berat. Masya Allah. Ya. Anan jua min annati alaihi wa nahnu mawakiru, katanya. Coba bayangkan. Jadi kita ini dengan memikul beban tadi semuanya pengen selamat. Ya. Pengen selamat gitu. Melewatinya dengan membawa beban berat tadi, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, orang itu semakin ringan hisabnya, itu semakin ringan perjalanan dia. Semakin berat hisabnya, semakin berat perjalanan dia. Masya Allah. Ya, kebayang gitu. Coba, nah ini Pak yang menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari itu memilih hidup seperti itu gitu. Memilih hidup seperti itu. Nah, ini. Qala fi targhib, di dalam kitab At-Targhib disebutkan rawahu Ahmad wa ruwatus sahih. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dan semua perawinya adalah perawi yang sahih. Ini Imam Ahmad. Ya. Kemudian wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah, dan Abu Nu'aim mengeluarkan di dalam kitab Hilyatul Auliya an Abi Asma wa Ibnu Sa'id, ya, nahwahu. Jadi diriwayatkan dari Abi Asma dan Ibnu Sa'id dengan riwayat yang kurang lebih serupa seperti itu. Ini. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyati, kemudian Abu Nu'aim mengeluarkan di dalam kitab Hilyatul Auliya an Abdullah ibn Khirash qala ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu bir Rabadah. Ya. Nah, kalau riwayat yang kedua ini nanti riwayat dhaif, tetapi begini, nanti kita akan jelaskan. Jadi ulama-ulama hadis itu mereka punya standar, ya, punya cara gitu, punya patokan gitu. Jadi kalau nanti dalam ilmu hadis itu
kadang-kadang ada riwayat yang dhaif, tapi kemudian riwayat itu nanti ada mutabiknya, ya. Mutabik itu adalah riwayat yang lain yang nanti bisa menguatkan riwayat yang lemah tadi. Atau yang kedua ada syahid atau syawahidnya, ya, yang bisa menguatkan riwayat yang lemah tadi. Nah itu cara ahli hadis, ya. Makanya kalau kita baca kitab Bulughul Maramnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu banyak kayak begitu, gitu. Ya, nah kadang-kadang orang yang nggak ngerti ilmu hadis ini kemudian mempertanyakan, oh nggak semua tuh di dalam kitab Bulughul Maram itu sahih. Memang betul, karena Ibnu Hajar itu ingin ngajari kita itu sebagai seorang Amirul Mukminin al-fil hadis, ya. Beliau itu seorang katakanlah pemimpin kaum muslimin dalam bidang hadis, itu menyusun kitab itu juga untuk ngajari kita, gitu. Ya, nah kitanya kadang-kadang karena nggak punya ilmu tadi itu sok-sokan mengkritik Ibnu Hajar. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Ilmunya nggak level, jadi nggak ngerti maksudnya yang nyusun tadi. Ya, akhirnya kita, oh nggak semua itu bisa kita pakai karena nggak semuanya hadis sahih. Nah, sama seperti apa yang disebutkan oleh Al-Kandahlawi di dalam kitab ini. Ya, nah itu. Jadi makanya penting selain kita membaca riwayat itu kita belajar, ya, nanti tentang bagaimana diroyahnya dan sebagainya, itu penting, ya. Nah di sini disebutkan wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyati an Abdullah ibni Khirash qala ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu bi Rabada fi dhullatin lahu sauda. Jadi Abu Dzar itu ketika itu ada di Rabada, sama seperti riwayat tadi, ada di Rabada. Fi dhullatin, beliau itu berada di sebuah tenda. Dullah di situ naungan, ya, tenda. Lahu sauda, lahu yang beliau miliki sauda berwarna hitam. Wa tahtahu, di bawah tenda tadi, imra'atun, ya, lahu sahma. Jadi di dalam riwayat itu disebutkan bahwa beliau itu, ya, di bawahnya tadi ada seorang wanita yang berkulit gelap, ya, imra'atun lahu sahma wa huwa jalisun ala kit'ati juwaliki. Ya, jadi beliau itu, ya, duduk di atas satu kit'ah, jadi satu potongan, ya, selai kain yang terbuat dari karung itu. Jadi kalau dibilang karpet empuknya itu, ya, ini kan karpet, ya, empuk ini, ya, tapi karpetnya Abu Dzar Al-Ghifari itu karung, ya, anyaman, ya. Nah ini faqila lahu, kemudian beliau ditanya, inna kamru'un maya bukolaka walad, katanya. Ada yang orang datang, ya, udah ada orang datang. Jadi orang itu tahu di situ ada Abu Dzar. Mereka sowan pada Abu Dzar, melihat kondisinya Abu Dzar. Kata orang yang datang tadi, inna kamru'un maya bukolaka walad. Anda ini kan orang yang sudah nggak punya anak, gitu. Ya kan? Anda ini kan orang yang sudah tidak punya anak. Walad itu digunakan dalam bahasa Arab untuk anak laki maupun perempuan. Apa jawaban Abu Dzar Al-Ghifari? Alhamdulillah, faqala alhamdulillah alladzi ya'khuduhum fi daril fana'i. Alhamdulillah. Ini, Pak. Jadi ketika beliau dikatakan begitu, Anda ini kan nggak punya anak. Jawabannya alhamdulillah. Alladzi ya'khuduhum, yang telah mengambil mereka fi daril fana', di negeri fana ini. Wa yadakhiruhum, dan menyimpan mereka fi daril baqa', di negeri keabadian. Jadi kalau kita punya anak dipanggil oleh Allah, ya kan, atau punya keluarga dipanggil oleh Allah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, karena Allah telah menempatkan mereka-mereka yang sudah dipanggil itu di daril baqa', negeri keabadian. Diambil oleh Allah dari daril fana, kemudian ditempatkan oleh Allah di daril baqa' tadi. Nah, ini. Qalu, kemudian mereka mengatakan, ya Abu Dzar, lau ittakhadta imra'ata ghaira hadi. Hai Abu Dzar, coba seandainya kamu itu menikah dengan perempuan yang tidak seperti ini, coba bayangkan. Orang datang komentar gitu, sama seperti riwayat tadi, ya kan? Dimana perempuan tadi itu kan nggak menampakkan kecantikan, nggak ada tanda-tanda kecantikan, baunya juga bukan bau yang harum. Coba, apa alasan Abu Dzar Al-Ghifari? Nah, ini gambaran tentang kezuhudan beliau. Qala, jawaban Abu Dzar ini yang luar biasa.
La'an atazawwaja imra'atan, sungguh katanya, aku ini menikahi seorang perempuan tad'uni, yang menghinakan aku. Coba, kan biasanya orang itu kan cari istri, pasangan atau cari suami, itu kan pikirannya begini, ingin memperbaiki keturunan satu. Berarti apa? Cari yang cantik atau cari yang ganteng. Nah, itu. Ya paling enggak kalau dilihat itu menyenangkan lah. Kan gitu. Itu pikiran umum rata-rata gitu. Sehingga kalau dulu dalam istilah orang Jawa itu, ya, guyonannya itu begini. Jadi istri yang, kalau bahasa orang Jawa itu, ya, bojo sing kena gawe sugodaya. Nah, gitu ya. Sugodaya itu apa maksudnya? Jadi istri yang bisa, maksudnya itu kalau ada tamu kan yang suka ngasih minum, ngasih apa? Ngasih minum atau ngasih, ya, makanan, itu kan biasanya perempuan kan dari dapur datang gitu. Kalau istrinya cantik itu kan, ya, maksudnya pede lah gitu ya. Gitu. Itu kalau filosofi mereka dulu, makanya ada istilah tadi bojo sing kena sugodaya gitu. Ya kan? Loh iya, itu apa namanya? Pikirannya begitu. Tapi apa yang terjadi? Kata Abu Dzar, enggak. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, la atazawwaj imra'atan tad'uni. Aku benar-benar menikahi istri atau perempuan yang menghinakan aku. Coba. Beliau itu justru memilih istri yang istilahnya itu anti mainstream lah. Mainstreamnya kan gak tadi itu. Yang anti mainstream ini putar. Coba bayangkan, nyari istri yang istrinya justru menghinakan beliau. Masya Allah. Padahal ini level sahabat yang tadi kita katakan. Seandainya beliau itu mau, sahabat Nabi itu Masya Allah Pak, ya kan? Banyak perempuan itu, ya, coba. Itu loh, jangankan sahabat Nabi Pak, yang punya karomah, kemuliaan, kedudukan yang mulia. Loh, ini ada seorang perempuan, itu gara-gara dia punya kitabnya Imam Syafi'i Pak. Ada ulama besar itu mau menikah dia gara-gara dia punya kitab itu. Zaman dulu kan susah cari kitab, ya, sampai begitu. Itu punya satu kitabnya Imam Syafi'i. Gara-gara dia punya kitabnya Imam Syafi'i, ada ulama besar itu mau menikah perempuan itu gara-gara punya kitab. Coba bayangkan sampai segitunya. Lah apalagi ini sahabat, ya kan? Nah ini contoh. Nah, itu. Jadi karena itu tadi kita katakan, bagi seorang Abu Dzar itu kalau mau itu beliau bisa. Tapi subhanallah, beliau pikirannya anti mainstream tadi. Nah, ini makanya beliau mengatakan la atazawwaju imra'atan tad'uni. Sungguh aku menikahi perempuan yang membuatku dianggap hina, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min imra'atin tarfa'uni, ketimbang perempuan yang menjadikan aku ini dianggap mulia. Coba. Nah itu tadi, perempuan yang membuat laki-laki itu dianggap mulia tadi apa? Ya cantik, ya kaya, ya gitu. Sementara perempuan yang dianggap membuat laki-laki tadi itu merasa dihinakan apa? Ya mungkin jelek tadi, macam-macam. Nggak ada yang istilahnya itu. Nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Nah ini subhanallah, itu yang disampaikan Abu Dzar. Dan hadis ini menjelaskan hadis tadi Pak. Hadis ini menjelaskan hadis tadi. Jadi kalau dalam riwayat ini disebutkan riwayat ini dhaif, tapi riwayat ini dikuatkan dengan riwayat yang sahih tadi. Di mana dalam riwayat yang sahih tadi tidak dijelaskan rinciannya, tapi di dalam riwayat ini dijelaskan rinciannya. Nah ini saling menguatkan namanya, ya, saling menguatkan gitu. Nah di sini kemudian disebutkan, faqalu, kata mereka lahu kepada Abu Dzar Al-Ghifari, lawit takhatta bisatan alyan min hada, karena tempat duduknya tadi kan jualik itu, karung itu. Lalu kemudian ada yang komen begini, kalau tadi kan komen istrinya, semua dikomen, komen istrinya, ya kan, dijelaskan alasannya. Kemudian berikutnya yang dikomen apa? Alasnya ini, ya, karpetnya ini yang dikomen.
Faqalu, kata mereka lahu kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Lau ittakhadta bisatan aliyan min hada." Seandainya Anda itu menggunakan alas karpet yang lebih lembut, bukan alas yang kasar kayak begini. Ya kan? Qala Allahumma ghufran, katanya. Ya Allah, kata Abu Dzar Al-Ghifari, ghufran. Ya. Ghufran itu maksudnya ampuni aku ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Khudh mimma hawalta ma badalaka. Ya Allah, ini doanya Abu Dzar. Ambillah ya mimma hawalta. Ya mimma hawalta ma badalaka. Jadi ketika beliau diprovokasi seperti itu, justru doanya itu yang membuat kita Masya Allah ya. Kalau kita baca di dalam doanya tadi, apa kata beliau? Khudh mimma hawalta ma badalaka. Katanya, ambil ya apa yang telah engkau berikan kepada kami, ya, ma badalaka, apa yang tampak bagimu, apa yang kau inginkan, ambil ya Allah. Sampai gak gitu. Coba, bukannya minta diberi yang baik, bukan minta diberi yang nikmat, tidak, tapi justru apa yang dikomentari tadi, ya Allah, ambil semua apa yang kau inginkan, apa yang kau tampak, ya, silakan ambil ya Allah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah ini subhanallah ya, kalau kita membaca riwayat kayak gini nih Pak, jadi gambaran bagaimana Abu Dzar itu ya zuhudnya, Masya Allah. Jadi kita membayangkan gimana caranya kita bisa ya membayangkan aja nggak kebayang gitu. Makanya kemudian nanti Abu Dzar itu wafatnya Pak, itu nggak ada yang mengenali. Itu persis seperti yang disampaikan Nabi. Jadi Abu Dzar itu ketika wafat itu nggak ada yang mengenali. Dan tahu-tahu ya beliau itu tergeletak ya itu tadi karena tinggal di tenda, ya kan, dengan begitu sederhananya sampai kemudian akhirnya diwafatkan Allah. Ya, dalam kondisi seperti itu, nggak ada yang mengenali Abu Dzar Al-Ghifari. Subhanallah. Padahal ini sahabat Nabi yang Masya Allah, ya luar biasa. Ya ini, nah itu gambaran tentang sosok ya Abu Dzar Al-Ghifari ini yang Masya Allah. Kemudian riwayat berikutnya tentang Qutuhu radhiyallahu an. Qut, ya, qut itu adalah makanan yang dimakan Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau tadi itu kan terkait dengan istrinya, terkait dengan rumahnya, tempatnya ya, terkait dengan bagaimana karpetnya dan sebagainya. Ya, nah sekarang terkait dengan makanannya, apa yang dimakan, apa yang diminum gitu. Nah kalau kita membaca ini lebih lagi ya, kita bisa membayangkan gimana gambaran beliau ya tentang makanan Abu Dzar Al-Ghifari. Wa kharaja Abu Nu'aim an Ibrahim At-Taimi. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat dari Ibrahim At-Taimi an abihi, dari ayahnya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Qila lahu, ada yang mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ini menyarankan, ala tattakhidu dai'atan kama ittakhadha fulan wa fulan, katanya. Kenapa Anda tidak mengambil ya misalnya dai'ah, di situ digambarkan ya punya ladang, punya ini, punya itulah gitu kira-kira. Ya kan? Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ya sahabat Nabi itu dengan posisinya beliau gitu ya. Itu insya Allah lah gitu. Ya kan? Kita masih ingat ya. Ketika kita membahas tentang kisah bagaimana Zubair bin Awam. Ya kan? Zubair bin Awam itu ya, ayahnya Abdullah bin Zubair. Itu kan ketika meninggal itu kan punya hutang. Nah, salah satu doa beliau itu apa? Ini Al-Fakir masih ingat ya. Di antara doa beliau itu kan tawassul dengan amalnya gitu. Ya kan? Tawassul dengan amalnya. Jadi gini, Pak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada kisah bagaimana 3 orang terjebak di dalam goa kan? Masih ingat itu? Kemudian masing-masing itu karena nggak bisa keluar karena ada bongkahan batu besar yang menutupi gua tadi.
Masing-masing kemudian diminta berdoa. Bagaimana doanya? Doanya itu adalah dengan cara tawassul dengan amalnya. Meminta kepada Allah. Tawassul itu apa sih? Tawassul itu menjadikan wasilah. Nah, yang dijadikan wasilah itu amal solehnya. Untuk apa? Memohon pada Allah. Nah, ini termasuk masyru', Pak, disyariatkan. Jadi ini salah satu rahasia doa, diantaranya supaya doa kita itu dijabah oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita kepepet itu, Pak, itu doa begitu, Pak. Jadi misalnya begini ya, misalnya Bapak punya jasa apa gitu ya, punya jasa apa, punya amal soleh apa, ya. Misalnya contoh ya ini takmir masjid, lagi bangun masjid misalnya, terus kepepet, ya Allah, ya kan, hambamu ini sedang bangun masjid, ini rumahmu ya Allah. Ya, ini bukan rumahku, misalnya gitu ya. Ini bukan rumahmu, ini bangun rumahmu ya Allah, ya kan? Jadi kita itu tawassul dengan amal saleh tadi, minta kepada Allah supaya Allah mudahkan rezekinya. Itu salah satu cara. Dengan cara seperti itu nanti Allah akan mudahkan. Itu tadi kisah Zubair bin Awam tadi seperti itu. Artinya seandainya ini Abu Dar Al-Ghifari tadi itu mau bertawassul dengan amal solehnya sebagai sahabat Nabi, tawassul dengan amal solehnya, dengan dakwahnya, dengan jihadnya, dengan katakanlah begitu, kemudian minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Kayak tadi itu kan pertanyaannya, kenapa Anda tidak membeli tanah? Kenapa Anda tidak ini seperti si fulan itu? Andai Abu Dar Al-Ghifari itu mau, Pak, minta seperti itu, insya Allah Allah akan beri. Insya Allah Allah akan mudahkan gitu. Nah itu tadi diantaranya kalau kita bicara nih, ya, bicara dengan tawassul ya, bicara dengan tawassul dengan amal saleh. Nah nanti kita akan baca dalam riwayat yang lain, ini terkait dengan kisah bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu seorang sahabat Nabi yang doanya itu mustajab, Pak. Doanya itu mustajab. Tapi yang menarik, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini di sisa usianya ketika beliau itu menaklukkan Persia, perang Qadisiyah itu yang memimpin beliau, dan hebatnya beliau memimpin perang itu dalam kondisi tulang belakangnya itu sakit, Pak, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, jadi memimpin perang itu sambil tidur, Pak. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah, ya kan, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajab, Pak. Pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang bisa berjalan di atas air, Pak. Ini Sungai Dajlah itu diseberangi oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau di usia tua, mungkin karena umur ya, penglihatannya kemudian sudah tidak bisa lagi digunakan ya, datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah. Orang-orang berdatangan minta doa kepada beliau karena tahu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajab. Lalu ada satu orang itu yang usil gitu. Pertanyaannya begini, kenapa Anda nggak berdoa untuk diri Anda sendiri? Kan Anda nggak bisa melihat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau aku mau berdoa begitu, doaku diijabah oleh Allah dan aku akan bisa melihat kembali. Tapi yang lebih penting dari itu, aku ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Coba. Ridho dengan keputusan Allah itu lebih tinggi nilainya daripada minta supaya matanya dikembalikan lagi. Subhanallah. Itu loh sahabat Nabi itu. Ya kan? Jadi mereka itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa amal soleh mereka. Jadi kalau mereka berdoa minta sama Allah,
Mereka itu wali, punya karamah gitu. Maka seperti Abu Dar tadi ketika ditanya, "Ala tattahidu dai'atan kama tahadha fulan wa fulan?" Itu bisa. Kenapa Anda tidak mengambil sebidang lahan ini seperti fulan dan fulan? Qala, kemudian Abu Dar Al-Ghifari mengatakan, "Wa ma asna'u?" Ya, an akuna amiran, apa yang akan aku lakukan? Ya, an akuna amiran, ketika aku menjadi seorang amir dalam tanda petik. Wa inna ma yakfini, sementara cukup bagiku kulla yaumin, dalam setiap hari itu syarbatu ma'in. Jadi satu hari itu padahal aku cuma butuh seteguk air, aw labanin, atau seteguk susu, wabil jum'ati, dan nanti pada hari Jumat, qafizun min qamhin, satu qafis dari qamh, gandum itu sudah cukup katanya. Qafis itu takaran, satu takar dari gandum itu sudah cukup bagiku. Wa inda aidan an Abi Dar radhiyallahu anhu qala, dan dalam riwayat tadi itu disebutkan dari Abu Dar berkata, "Kana kuti ala adi Rasulillah," makanan yang aku makan, makanan pokok, makanan kut itu makanan yang dipakai untuk menguatkan tubuh. Minum, jadi mulai dari minuman sama makanan, itu yang dipakai untuk menguatkan tubuh. Itu namanya kut. Karena kuti ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, makanan yang aku pakai untuk menguatkan tubuhku di zaman Nabi itu so'an, satu so'. Fala azidu alaihi hatta alqallah azza wa jalla, dan aku nggak akan pernah menambah. Coba. Aku tidak akan pernah menambah kecuali satu so', kata Abu Dar Al-Ghifari, sampai nanti aku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Coba betapa ya zuhudnya beliau, betapa luar biasanya beliau dalam memegang prinsip, dan betapa luar biasanya beliau memegang teguh apa yang telah beliau warisi sejak zaman Nabi sampai kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah gambaran ya tentang manusia-manusia yang sudah selesai dengan dunianya. Manusia-manusia yang sudah selesai dengan dunianya. Sehingga ketika dia selesai dengan dunia, makanya zuhud itu ketika orang itu ya bisa menundukkan dunia. Jadi zuhud itu ketika orang itu bisa menundukkan dunia. Maka orang yang bisa menundukkan dunia, inilah Pak, orang yang nanti justru dia akan bisa memimpin dunia, karena dunia itu dalam genggaman dia, bukan dia dikuasai dunia. Kalau orang itu belum selesai dengan dunianya, dia dikuasai oleh dunia, dia nggak akan bisa menguasai dunia. Kenapa zaman dulu para sahabat Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, itu mereka bisa menguasai dunia, bisa memimpin dunia, karena dunia itu dalam genggaman mereka. Dunia tidak menguasai hati mereka, dunia tidak memenjara mereka, dunia tidak menipu mereka, dunia tidak membuat mereka silau. Itulah yang menyebabkan mereka bisa menguasai dunia. Nah, itu makanya. Coba bayangkan, dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung ya, ketika mereka menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, nggak ada yang rebutan ghanimah, Pak. Nggak ada. Dan itu yang kemudian dilihat oleh orang-orang kafir, bagaimana hebatnya pasukan kaum muslimin tadi. Maka kita bisa membayangkan ya, seandainya Indonesia ini pejabatnya itu seperti para sahabat dulu, tambang-tambang itu aman, Pak. Ya kan? Tambang-tambang itu aman, hutan-hutan itu aman, nikel-nikelnya aman semua. Itu loh, aman. Karena mereka sudah selesai dengan dunianya itu. Dan kemudian kekayaan itu dikembalikan kepada umat gitu. Masya Allah. Coba. Makanya kalau kita ditanya gimana cara memperbaiki Indonesia kayak gini nih, nggak cukup dengan pilpres. Harus dirubah mindsetnya, harus dididik mentalnya. Umat ini harus dididik sebagaimana Rasul mendidik para sahabat dulu. Itu baru selesai nanti. Itu baru selesai. Nah, jadi
Inilah gambaran ya yang kita bisa lihat ya dari inspirasi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga apa yang kita pelajari ya pada hari ini bisa menyadarkan kita semua ya tentang pelajaran-pelajaran berharga yang diberikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga apa yang kita pelajari menjadikan kita memiliki mahabbah ya kepada Nabi dan para sahabatnya, dan kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang yang mengikuti tuntunan mereka dan melayakkan kita untuk bersama-sama dengan mereka, bersama-sama kelak di dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan sebelum kita tutup. Kalau mungkin ada pertanyaan, kan ada masuk waktu syuruk. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin sampaikan silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.